Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala yang masih memberikan banyak nikmat dan karunia kepada kita. Salah satu nikmat yang besar adalah nikmat Islam dan iman, serta nikmat bisa beribadah kepada Allah di atas petunjuk tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga termasuk di antara nikmat Allah adalah kita bisa mempelajari kehidupan beliau. Kita bisa mempelajari kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang penuh dengan pelajaran, yang penuh dengan suri teladan. Maka tatkala Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mempelajari perjalanan hidup beliau, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Nikmat yang hendaknya dimiliki oleh seorang muslim dan muslimah. Dia gemar, senang mempelajari kehidupan nabinya, yang mana beliau merupakan suri tauladannya. Beliau merupakan contoh dalam kehidupannya. Terlebih beliau adalah panutannya. Maka sekali lagi seorang muslim dan muslimah hendaknya mereka senang mempelajari kehidupan nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membahas alasan-alasan kenapa kita harus belajar as-sirah an-nabawiyah. Alasan-alasan kenapa kita harus belajar kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita masih mengambil faedah ini dari kitab Al-Istifa'u min Siratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, karya dari Ustadz Dr. Abdul Aziz bin Ibrahim Al-Umari hafizallahu ta'ala. Adapun alasan kenapa kita harus mempelajari as-sirah an-nabawiyah adalah dengan belajar sirah, seseorang akan mengetahui hal-hal terkait dengan Al-Quran. Jadi dengan belajar sejarah kehidupan Nabi, maka seseorang akan bisa mengetahui hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Hal ini karena kehidupan Nabi SAW itu dipenuhi dengan tuntunan Al-Quran. Ayat-ayat yang turun, surat-surat yang turun, itu sesuai dengan kejadian
yang dialami oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa melihat di dalam Al-Qur'an itu ada surat Al-Anfal, yang mana di dalamnya juga diceritakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga surat At-Taubah. Ya, di situ juga diceritakan tentang sikap-sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada juga surat Al-Isra, ya, yang menceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj. Ya, ada surat yang lain seperti surat Thaha. Ya, ada surat Al-Ahzab, surat Asy-Syarh, ya, Alam Nashrah, surah Al-Kautsar. Ya, bagaimana dalam sebuah riwayat Nabi SAW sedang tiduran, ya, kemudian bangun dalam keadaan tertawa. Ketika ditanya oleh para sahabat, ternyata saat itu sedang turun, ya, surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Demikian pula surat-surat yang lainnya. Ada surat Quraisy, ya, surat Quraisy. Di sana juga ada surat Al-Kafirun. Ya, ada surat-surat yang lainnya yang terkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, orang yang belajar as-sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Nabi, maka dia akan mengetahui hal-hal yang terkait dengan Al-Quran. Kemudian yang selanjutnya, di antara alasan kenapa kita harus mempelajari as-sirah an-nabawiyah adalah karena dengan belajar sirah, seseorang akan mendapatkan gambaran konkret dari isi Al-Quran. Ya, gambaran konkret isi Al-Quran dapat diketahui dengan adanya asbabun nuzul, ya, sebab-sebab turunnya ayat ataupun surat. Selain itu, juga dapat dilihat dari Nabi SAW dalam mengaplikasikan isi Al-Quran. Ya, jadi ketika seseorang membaca as-sirah an-nabawiyah, dia akan merasa dirinya berada di masa Al-Quran itu diturunkan. Ya, seakan-akan dia berada di masa Al-Quran itu diturunkan. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang terjadi pada Nabi, semuanya terkait dengan Al-Quran. Bahkan ketika istri Nabi SAW, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, ditanya tentang akhlak Nabi, beliau menjawab, kana khuluquhu Al-Quran. Ya, Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran. Maksudnya, apapun yang ada di dalam Al-Quran, maka semuanya dipraktekkan oleh Nabi SAW. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi, semuanya bersumber dari Al-Quran. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara sebab kenapa kita harus belajar as-sirah an-nabawiyah adalah karena dengan belajar sirah, seseorang akan mengetahui keutamaan para sahabat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak dipungkiri bahwa mempelajari as-sirah an-nabawiyah tidak terlepas dari kisah para sahabat. Kisah para sahabat yang terdekat, seperti Abu Bakar As-Siddiq, seperti Ali bin Abi Thalib,
Demikian pula dari kalangan keluarga beliau ada Khadijah, ada putri-putri beliau. Kemudian juga para sahabat yang pertama-tama masuk Islam, yang mereka disebut dengan as-sabiqunal awwalun, dan yang seterusnya. Ya, jadi mempelajari as-sirah an-nabawiyah tidak terlepas dari sirah perjalanan hidup para sahabat yang selalu senantiasa berada di samping Nabi SAW. Kehidupan mereka adalah kehidupan yang membersamai Nabi. Oleh karenanya, ketika seseorang belajar as-sirah an-nabawiyah, maka dia akan mengetahui keutamaan para sahabat. Ya, mereka akan mengetahui keutamaan para sahabat. Di antara keutamaan mereka, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Hadid, ayat yang ke-10. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah, walillahi mirasus samawati wal ardh." Allah mengatakan, dan mengapa kalian tidak menafkahkan sebagian harta kalian di jalan Allah, padahal Allah adalah pemilik langit dan bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'di wa qatalu. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, tidak sama, ya, di antara kalian orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sebelum penaklukan Mekah. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan hartanya dan berperang sesudah itu. Ya, jadi dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala, ya, membedakan antara mereka yang menafkahkan hartanya sebelum Fathu Makkah dengan setelahnya. Ya, mereka, kata Allah, a'zamu darajah. Mereka adalah pemilik derajat yang tinggi, derajat yang besar. Ya, dan ini salah satu ayat yang menunjukkan keutamaan para sahabat. Ya, tentunya sangat banyak, ya, keutamaan para sahabat. Akan tetapi surat Al-Hadid ayat 10 itu salah satu di antaranya. Kemudian di antara alasan kenapa kita harus belajar as-sirah an-nabawiyah adalah karena dengan belajar sirah, seseorang akan mengetahui keistimewaan kenabian yang Allah anugerahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenabian yang Allah berikan kepada pilihan yang terakhir, kepada utusan yang terakhir yang jatuh kepada Nabi kita Muhammad SAW adalah kenabian yang memiliki keistimewaan. Di antaranya, beliau adalah rahmatan bagi seluruh alam. Ya, rahmatan bagi seluruh alam. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya 107, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu, wahai Muhammad, kecuali sebagai rahmatan lil alamin. Ya, jadi beliau diutus untuk seluruh alam. Ya, untuk seluruh alam. Kemudian di antara keistimewaan yang lain adalah karena beliau manusia paling agung. Dan beliau adalah manusia yang dididik langsung oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis yang dihasankan oleh beberapa ulama, dan riwayat ini memiliki syawahid, memiliki jalur-jalur yang lain sebagai penguat, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Aku telah dididik Rabbku dan dia juga memperbagus dalam mendidikku. Ya,
aku telah dididik oleh Rabbku. Jadi Nabi dididik langsung oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian di antara keistimewaan yang lain dari kenabian Nabi kita Muhammad SAW adalah karena beliau manusia pilihan Allah. Ya, Nabi kita adalah manusia terakhir pilihan Allah. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang kedua, huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatih wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dan dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf seorang rasul dari mereka, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah dan juga mensucikan mereka, mengajari mereka Alkitab, yakni Al-Quran wal hikmah dan juga sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Ya, jadi Allah pilih seorang rasul dari kaum yang ummi itu menjadi utusan yang terakhir. Termasuk di antara keistimewaan kenabian Nabi adalah beliau sebagai penutup risalah nabi-nabi sebelumnya. Ya, jadi nabi-nabi dan rasul yang diutus ditutup dengan datangnya dan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi pernah mengatakan, tidak ada nabi setelahku. Ya, tidak ada nabi dan rasul setelahku. Jadi tidak ada nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya, ketika zaman sekarang ada yang mengaku sebagai nabi, maka pasti dia adalah orang yang telah berdusta. Kemudian di antara keistimewaan yang lain dari kenabian beliau adalah beliau diperkuat dengan mukjizat-mukjizat dan keterangan-keterangan serta bukti-bukti yang nyata. Jadi mukjizat yang dimiliki Nabi itu luar biasa banyak. Bahkan disebutkan oleh para ulama, setiap ada mukjizat dari nabi-nabi terdahulu, pasti di Nabi Muhammad SAW ada atau pernah terjadi di masa para sahabat. Ya. Atau para ulama mengatakan tidaklah ada satu nabi yang memiliki mukjizat yang besar kecuali Nabi SAW memiliki yang lebih besar daripada itu. Misalnya Nabi Musa alaihissalam, beliau diberi mukjizat oleh Allah bisa membelah laut. Sedangkan Nabi SAW, beliau pernah membelah bulan. Ya, bulan ada di atas, Nabi ada di bumi. Ya, maka ini mukjizat yang lebih besar dibandingkan dengan mukjizatnya Nabi Musa yang membelah laut, yang mana laut juga berada di bumi, dekat dengan Nabi Musa saat itu, kemudian tongkatnya dipukulkan. Dan mukjizat-mukjizat yang lainnya yang sangat banyak sekali. Ya. Ada Nabi yang diberi kitab dan juga lembaran-lembaran syariat. Nabi juga diberi kitab. Bahkan kitab Nabi SAW itu terjaga sampai hari kiamat. Kemudian kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, termasuk keistimewaan Nabi adalah beliau mendapatkan solawat dari Allah, para malaikat dan juga dari umatnya. Hal ini sebagaimana di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Wahai kaum muslimin, lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Lalu kemudian Allah mengatakan, memerintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima.
bersolawatlah kalian untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Kemudian di antara keistimewaan kenabian Nabi SAW adalah beliau merupakan orang yang mendapatkan pertolongan dan kemenangan serta ampunan dari Allah. Ya, dalam surah Al-Fat ayat 1 sampai 2, surat Al-Fat ayat 1 sampai 2, ya, Allah mengatakan inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan dengan kemenangan yang nyata. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Ya, agar Allah tabaraka wa taala memberikan ampunan kepadamu, ya, terhadap dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Kemudian menyempurnakan nikmat-nikmatnya atasmu dan memimpin, mengarahkan kamu kepada jalan yang lurus. Kemudian yang terakhir, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antara alasan kenapa kita harus belajar as-sirah an-nabawiyah adalah karena dengan belajar sirah akan memperkuat keteguhan hati, cita-cita dan keinginan kaum muslimin. Juga mengajarkan kesabaran, ya, di dalam menegakkan kebenaran dan menumbuhkan keyakinan akan pertolongan Allah tabaraka wa taala. Ya, kalau kita lihat di as-sirah an-nabawiyah, ya, di awal-awal kaum muslimin yang masuk ke dalam agama yang hak ini disiksa. Ya, mereka disiksa, ditindas, ditekan. Ya. Terlebih kalau mereka adalah orang-orang yang berasal dari golongan yang rendah, nasab yang rendah. Mereka tidak terpandang di Mekah, ya, di kalangan Quraisy, maka mereka akan mendapatkan, ya, tindakan yang sangat luar biasa, dari penindasan, ya, kekerasan, ya, bahkan sampai pembunuhan. Ya, lihat ada keluarga Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhum. Ya, ibunya Ammar adalah wanita yang pertama kali syahidah di dalam, ya, Islam. Ibunya Ammar adalah wanita pertama yang syahid di jalan Allah dalam agama kita ini. Ya. Beliau terbunuh dalam siksaan orang-orang kafir Quraisy. Demikian pula kalau kita melihat sejarah mereka, kita akan semakin lebih sabar. Karena ternyata godaan, gangguan, bahkan ujian kita belum seberapa dengan para sahabat. Ya, mereka kesabarannya luar biasa. Bilal bin Rabah, beliau, ya, disiksa di tengah-tengah terik matahari yang sangat panas. Ya, dijemur. Kemudian dadanya ditimpakan batu yang besar. Beliau hanya mengatakan ahad, ahad. Maksudnya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sahabat-sahabat yang lain yang mereka disiksa di awal-awal Islam. Sampai kemudian Nabi SAW memerintahkan mereka untuk hijrah ke Habasyah. Ya, untuk tinggal di sana, keluar dari Mekah, tanah kelahiran mereka, menyelamatkan agama mereka dari fitnah. Dan ini menunjukkan akan, ya, kesabaran yang luar biasa dari para sahabat. Maka dengan kita belajar as-sirah an-nabawiyah, kita akan belajar bagaimana bersabar, bagaimana menata hati supaya tetap teguh di atas ujian, ya, teguh di atas keimanan, ya, sekalipun diterpa oleh ujian yang sangat besar. Maka kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, inilah, ya, di antara alasan-alasan kenapa kita harus belajar as-sirah an-nabawiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.